Okay. Wow! Wow! Okay. Today we will talk about English tenses ya. Jadi kita tuh punya beberapa tenses. Sebenarnya tenses itu apa sih kepentingannya? Perlunya kita tahu tenses itu. What is the importance of knowing the tenses and each of tenses in a sentence? Ya. So, what is tenses? The word tense is derived from Latin word tempus. Jadi tense itu dari asal katanya dari bahasa Latin yang berarti tempus atau artinya adalah time ya, waktu. A verb that indicates the time of an action, event or condition by changing its form. Jadi esensi dari tense itu sendiri adalah kata kerja yang mengindikasikan waktu kejadian suatu action atau condition itu di kapan gitu loh. Dengan cara gimana kita menentukannya dengan cara mengubah-ubah bentuknya dari kata kerja tersebut. Kayak contoh aja misalkan dalam bahasa Indonesia kalau Miss mau ngomong Daus makan nasi goreng, eh kata makan nasi gorengnya tidak akan berubah ya. Kalau Miss pengen bilang Daus makan nasi gorengnya kemarin, ya Miss tinggal tambahkan kemarin. Daus makan nasi goreng kemarin. Kalau Daus makannya sekarang, Miss tinggal bilang Daus makan nasi goreng sekarang. Kalau makan nasi gorengnya minggu depan, misalkan, Daus makan nasi gorengnya minggu depan. Kalau di bahasa Indonesia, but in English we have the verb changing. Jadi ada perubahan kata kerja yang mengindikasikan kapan statement itu terjadi. Misalkan Miss punya kalimat Daus ate nasi goreng, Daus ate fried rice, Daus will eat fried rice, sama Daus is eating fried rice, for example. Dari 3 kalimat itu semuanya kan sama artinya Daus makan nasi goreng. Tapi yang mana yang masa sekarang, yang mana yang belum terjadi, yang mana yang sudah lewat terjadi, kalian bisa menganalisis dari beda kata kerjanya itu, gitu ya. Misalkan di kalimat Daus will eat fried rice. Berarti sudah dimakan belum sama Daus nasi gorengnya? Belum, Miss. Belum, kan? Karena Daus baru akan makan nasi gorengnya nanti, mungkin setelah buka puasa ya Daus ya. Terus kalau seandainya Miss bilang Daus ate fried rice, ate-nya A-T-E, kata kerja bentuk kedua. Itu sudah dimakan atau belum sama Dausnya? Sudah dimakan, Miss. Sudah dimakan, karena kalimat saya itu terjadinya di masa yang lampau, yang berarti sudah kejadian. Nah, perubahan-perubahan kata kerja itulah yang kita maksud dengan yang namanya tenses. Ya. Jadi tenses itu a category of verbal inflection expressing the time at, during, or over which a state or action denoted by a verb occurs. Jadi berdasarkan time frame-nya, kita bisa mengkategorikan tenses itu menjadi time frame present, time frame past, sama time frame future. Ada satu time frame lagi yang nanti akan kalian presentasikan juga, itu adalah time frame past future. Jadi past future itu ketika kalian ingin membahas hal yang terjadi di masa lampau, tapi kalian bahasnya di masa lalu. Nah, bingung kan? Nah, nanti yang dapat bagian itu yang akan menjelaskannya, ya. Di sini Miss cuman jelasin 3 ini, present, past, sama future. Kalau present tense, it expresses an unchanging, repeated, or reoccurring action or situation that exists only now. Ya, it can also represent a widespread truth. Jadi kalau present tense itu mengekspresikan hal-hal, situasi-situasi, atau kegiatan-kegiatan yang tidak berubah, yang berulang-ulang, yang terjadinya sekarang. Kalau past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. Jadi yang dimulai dan diselesaikan di masa lampau. Kalau future tense expresses an action or situation that will occur in the future. Jadi yang akan terjadi di masa depan. Berarti pada saat kalian ngomongin kalimat itu, situasi itu belum kejadian atau belum terjadi, ya. Kemudian setelah dari aspeknya,
verb tense juga apa namanya dikategorikan berdasarkan aspeknya, ya. Jadi tadi ada berdasarkan time, sekarang berdasarkan aspek. Berdasarkan aspek dia ada 4 aspek. Aspek itu refers to the nature of the action described by the verb, ya. Ada 4 aspek. Yang pertama adalah indefinite atau simple. Yang kedua itu adalah continuous atau progressive. Terus yang ketiga kita punya perfect or complete. Terus yang terakhir kita punya perfect continuous. Jadi dari 4 time frame sama 4 aspek inilah kita dapatkan 16 tenses, ya. Karena time frame yang di sini dikenalkan 3, jadi nanti kita cuma bahas 12 di sini. Indefinite tense itu describe an action but do not state whether the action is finished. Jadi dia mendeskripsikan action yang terjadi, ya, yang sedang terjadi. Kalau continuous ini mendeskripsikan unfinished action. Jadi dia tuh proses, ya, sedang berlangsung, lagi berlangsung. Kalau perfect tense ini describe the finished actions. Kalau perfect continuous was in progress and then finish. Ya, itu untuk keempat aspek. Nah, jadi dari 3 time frame tadi dan 4 aspek ini kita dapat 12 tenses, ya. Plus tambahan yang Miss bilang 4 time keempat, ya. Frame time keempat yaitu past future. Nah, itu juga sama. Jadi past future indefinite, past future continuous, past future perfect sama past future perfect continuous. Jadi kita punya 16 tenses yang akan kalian jelaskan nanti pada saat kalian presentasi. Sekarang kita coba lihat beberapa, ya, dari 16 tense itu kita coba lihat beberapa. Yang pertama itu simple present tense. Siapa nanti yang dapat simple present tense? Ya. Or you also it also known as the timeless present. Simple present tense is used, 1, when you are referring to habitual actions, ya. Ketika kalian merujuk ke kegiatan yang merupakan sifatnya habitual atau kebiasaan. Actions that you always or never do. Ya. Second, simple present tense is used when you are referring to unchanging truths. Jadi ketika kalian ingin merujuk ke kebenaran yang tidak berubah, tidak tergantikan. And then when you are making general statements or fact. Ketika kamu buat statement umum atau fakta. Contoh, kalau habit, he always comes late to class. Dia selalu datang terlambat ke kelas. Kebiasaan, ya. Pokoknya tiap pertemuan, tiap kuliah datangnya selalu telat. Habit. Unchanging truth, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Tenggelam di sebelah barat. Kalau kebalikannya kita kiamat, ya. General statement of fact, they are friendly. He is handsome. She is beautiful. Ya, general statement. Indicators, jadi ada beberapa time indicators yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menggunakan present tense. Ya, ini juga bisa kalian gunakan sebagai alat bantu kalian untuk mengidentifikasi apakah kalimat tersebut di dalam simple present tense, ya. Jadi yang penggunaan adverb of frequency seperti always, usually, sometimes, never gitu, ya. Whenever, often, rarely, every day, frequently, occasionally ini biasanya present tense. Khususnya tadi kayak yang habitual, ya. He always, he seldom, she sometimes gitu, ya. She often, she goes to campus every day. Itu indicatorsnya. Formulanya, bentuknya seperti apa? Nah, ini nanti komplitnya nanti yang bagian presentasi, ya. Ini sekilas aja, bentuknya kurang lebih kayak gini. Jadi dia kalau untuk kata kerjanya, untuk orang ketiga tunggal akan dapat penambahan S atau IS setelah kata kerjanya.
I study, you study, she studies. I wait, you wait, she waits. Ya. Ini untuk yang present tense. Ini kurang lebih diagram our time on the line-nya kayak gini. Jadi present tense itu kira-kira di sini nih. Enggak di sini, enggak di sini, dia di sini. Sekarang. Ya. Itu untuk present tense. Nah, ini ada beberapa spelling penambahan S atau IS tadi ya. Jadi kan tadi kan ada yang kayak study, dia jadi studies. Kalau wait, dia jadi waits. Kalau go, dia jadi goes. Nah, ini ada beberapa rules yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menambahkan S atau IS di kata kerjanya. Ya, untuk orang ketiga tunggal. Kalau kata kerjanya berakhiran huruf O, huruf CH, ya, huruf SH, SS, X, sama Z, kalian tambahkan ES di belakang kata kerjanya. Contoh, go dia jadi goes, catch dia jadi catches, wash dia jadi washes, ya, kiss jadi kisses, fix jadi fixes, buzz jadi buzzes. Banyak contoh yang lain ya, ada watch, ada hash, ada miss, ya, ada mix, dan masih banyak contoh yang lain lagi. Terus rules yang kedua, kalau kata kerjanya berakhiran dengan huruf Y, tapi sebelum huruf Y itu adalah huruf konsonan, maka Y-nya kalian hilangkan, kalian ganti I dan tambahkan ES. Ya. Jadi kalau dia berakhiran Y, tapi sebelum huruf Y itu adalah huruf konsonan, tahu konsonan ya? Konsonan adalah huruf mati. Maka Y-nya kalian hilangkan dan ganti dengan I, tambahkan ES. Contoh, tadi kita punya study. Ya. Ini kan huruf Y, terus diawali dengan konsonan. Maka dia jadinya studies. Mary dia jadi marries, carry dia jadi carries, worry dia jadi worries. Kalau dia berakhiran dengan huruf Y, tapi sebelum Y itu huruf hidup, maka kalian cukup tambahkan S aja. Contoh tadi play, dia jadi plays. Enjoy, dia jadi enjoys. Say, dia jadi says. Oke. Jelas bedanya ya. Next, kita ke simple past tense. Kalau simple past tense, ini digunakan ketika suatu aktivitas or situation begin and ended at a particular time in the past, di masa lampau ya. In other words, when activity or situation is completed in the past. Contoh lagi. Next, to revert to past habit, untuk merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan tapi yang terjadi di masa lampau. Contoh, he was late to class yesterday. Dia telat ke kelas hari ini, kemarin. Berarti pada saat kalian ngomongin itu udah telat atau belum? Udah, kan kemarin kejadiannya. Udah komplit ya. We arrived 3 weeks ago. Ketika kalian ngomong, kalian udah nyampe, udah selesai, udah selesai. Kapan kalian nyampe itu udah beres ya. She always wrote a letter to her mother on Sunday night. Dia dulu selalu nulis surat untuk ibunya pada Minggu malam. Ketika kalian ngomong statement ini, masih nggak dia nulis surat untuk ibunya? Nggak lagi, karena kan udah lewat. Ya mungkin dia udah nggak ngekos lagi, udah bareng sama emaknya, jadi udah nggak nulis surat lagi, atau mungkin ibunya udah nggak ada gitu ya. Itu contohnya. Indicators yang bisa kalian jadikan penanda,
Untuk past tense adalah yang pakai last ya. Last night, last week, last year, last month, last semester, last Saturday, yesterday ya. Terus ago, 1 week ago, a year ago, 1 hour ago. Yang pakai ago itu juga indikator untuk past tense. Formnya untuk past tense dia menggunakan kata kerja bentuk kedua yang mendapatkan penambahan di atau id. Untuk regular verb, terus irregular verb-nya juga ada perubahan tersendiri ya. I studied, I waited. You studied, you waited. Jadi kalau didiagramin kira-kira di sini. Ya, pas. Terus kita ngintip present perfect. Present perfect tadi completed action. A tense is very commonly used in English to refer to the past. Jadi kenapa ini Miss bahas juga, karena orang kadang suka keliru kapan harus pakai past, kapan harus pakai present perfect ya. Present perfect itu digunakan ketika suatu kegiatan when an activity happen at an specified time in the past before the present. Jadi ketika suatu kegiatan terjadi di waktu yang tidak bisa dispesifikasikan di masa lampau. When an activity has been repeated several times before now. When an activity was very recently completed before now. When an activity is not completed yet in the past. Contoh, they have already seen that movie. Mereka udah nonton film itu. Jadi udah selesai, tapi kita nggak tahu kapan gitu loh. Makanya suka ketukar dengan masa lampau karena sama-sama komplit ya, sama-sama udah. Kalau misalkan kalimatnya they saw that movie, mereka nonton movie itu, ya udah jelas, maksudnya udah tahu pada saat kalian ngomong tuh udah tahu bahwa itu tuh udah kelar gitu loh. Tapi kalau di present perfect ini pada saat kalian tuh cuma tahu bahwa mereka tuh udah tapi nggak tahu kapan gitu ya. They have already seen that movie. We have visited New York City many times. Kita sudah mengunjungi New York beberapa kali. Jadi repeated activity. An action has recently been completed. I have just eaten. Aku baru aja udah makan. I have studied Spanish for many years. Saya telah belajar bahasa Spanyol untuk bertahun-tahun. Pada saat ngomong itu udah selesai belum? Tapi udah dimulai kan kegiatannya gitu loh. I have studied Spanish. Indicatorsnya before, ever, never gitu ya. So far, just, since, already, yet, recently, for. Itu beberapa indicators untuk present perfect. Formnya pakai have atau has plus past participle. Past participle itu kata kerja bentuk ketiga ya. I have studied, you have studied, she has studied. Ya. Form keduanya ketika F-nya itu disingkat ya, diringkas. Ini sebenarnya sama aja. Ini I have walked. Tapi penulisannya orang suka nulis I've walked. I've ground. You've walked, you've ground. Hati-hati pada saat menggunakan penyingkatan ini, nanti kalian suka ketukar dengan it is ya. Jadi hati-hati, it is walk dengan kalimat it has walk itu beda dengan it is walk ya, nanti maknanya berubah. Jadi hati-hati ketika menggunakan versi penyingkatan seperti ini. Nah, ini kurang lebih dia udah mulai dipas dan berjalan sampai sekarang. Tapi kita nggak tahu gitu ya.
Nih, kurang lebih diagramnya. Terus kita punya yang namanya present progressive tense. Jangan bingung ketika kalian ketemu kata-kata progresif. Karena progresif ini sama saja artinya dengan continuous ya. Jadi dia itu istilah lain dari continuous itu progresif. Jadi kalau kalian ditanya present progressive tense itu ada berarti dia lagi nanya present continuous tense ya. Yang namanya progresif atau continuous berarti itu lagi sedang berlangsung ya, berproses. Present progressive tense digunakan satu when an activity is in progress now at the moment of speaking. Jadi ketika kalian ngomong itu progresnya kegiatannya sedang berlangsung sekarang. Or when an activity began before now, udah mulai sebelum sekarang and continues into the future without stopping. Ya, dan berlanjut ke masa depan tanpa berhenti. When an activity is temporary, ketika suatu kegiatan itu bersifat temporer, tidak permanen, ya. When an activity is developing and changing, ketika suatu kegiatan itu berubah, ya, berkembang dan berubah. Contoh, I'm explaining something to the class right now. He is taking 16 credit this semester. She is understanding English more and more because she moved into the dorm. Here are some indicators you may use right now at this moment, still gitu ya. This year, week, month, etc. Or as we speak. Ini bentuknya, formnya. Jadi dia pakai to be, am is are, plus kata kerja bentuk ing. Ya, plus verb ing. I am studying. She is studying. They are studying. Ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Oke, next. Sebelum kita selesaikan, kita menyenggol future tense. Ya. Tadi udah bahas masa lampau, udah bahas masa sekarang. Sekarang waktunya kita membahas masa depan. Ya, masa depan kita semua. Future tense. Oh, oke. Future tense ini digunakan ketika kalian ingin mengindikasikan bahwa suatu kegiatan atau suatu event itu will take place at a time in the future. Akan terjadi di suatu masa, di masa yang akan datang. Contoh, when I am retired, I am going to travel. Ketika saya retired, saya akan pergi jalan-jalan. Ketika kalian ngomong, kalian udah pensiun atau belum? Belum. Ya, berarti kalian sudah travel atau belum? Belum. Baru rencana, ya. Next week we will work on punctuations. Minggu depan kita akan membahas punctuations. Berarti pada saat kita ngomong ini udah belum? Belum. Kan baru minggu depan. He is going to get his car fixed tomorrow. Dia akan benerin mobilnya besok. Sekarang udah belum? Ya belum. Sekarang masih rusak. Ya. Our plane departs at noon next Friday. Pesawat kita mendarat siang hari Jumat. Jumat depan, ya. Udah berangkat mendarat belum berarti ya. Indicators untuk future itu adalah tomorrow. Terus yang pakai next ini ya, next Saturday, next week, next month, next year, and then apa namanya, dan seterusnya. Kalau form 1 dia pakai will, I will stay, you will stay, she will stay, we will stay, they will, atau disingkat I'll gitu ya, I'll, you'll, she'll, will, they'll. Terus form 2 dia pakai to be going to. Jadi kalau to be going to ini sama aja dengan will ya. I am going to-nya ini sama dengan will. Jadi kalau I will stay jadi I am going to stay. She will stay, she is going to stay. They will stay, itu jadi they will going to stay. Alright, itu untuk
sedikit tentang tenses. Any questions? Ada pertanyaan untuk tenses? Masih banyak pembahasannya, tapi nanti akan lebih komplit lagi dibahas ketika kalian presentasi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya cukup untuk overview dari tenses ini. Nanti kita silakan tanyakan di grup kalau ada yang mau ditanyakan ya. Thank you. Goodbye and see you on the next topic.